Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak seluruhnya? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Semoga hari ini Sehat Pak. belajarnya kita kembali di pertemuan yang keempat ini anak bapak. Bapak ingin sebelum kita belajar sesuai dengan kesepakatan kelas kita, ketika di dalam kelas tidak ada lagi yang bersuara, ketika di dalam kelas kita harus menghargai teman kita yang sedang tampil nantinya, guru yang berbicara kita harus hargai. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita belajar kita rapikan terlebih dahulu kursi mejanya. Uh, Kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Silakan Ade, silakan pimpin doa belajar kita hari ini Ade. Ya Pak. Semua siap Ya. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Terima kasih pada Ade selaku ketua kelas kita di kelas 3 ini. Anak-anak Bapak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini tentang aku bangga bisa berpuasa, Bapak ingin yang pelajaran kita yang kemarin tentang akhlak kita, akhlak kepada siapa kemarin, siapa yang bisa jawab akhlak kita kepada siapa? Anak Bapak? Orang tua. Allah, Pak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada siapa lagi anak-anak? Guru Teman, Pak. Pak, guru. Dan orang lain. Kelak Semuanya? sesama makhluk Allah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai anak-anak, kita coba ice breaking dulu, kita fokuskan dulu pikirannya terhadap pembelajaran kita yang hari ini, di mana anak bapak yang masih pikirannya di luar, pikirannya belum di dalam kelas, mari kita ice breaking terlebih dahulu dengan bapak tes ya. Siapa yang tidak fokus nanti kita coba pegang kepalanya. Coba kita pegang kepalanya semuanya. Coba kita pegang telinganya. Ya. Coba kita pegang rambutnya. Itu ada tuh yang salah. Ya. Jadi Bapak Ade itu masih salah. Kita pegang Ade yang ininya. Baik ya. Artinya kita di dalam belajar itu benar-benar memperhatikan guru, benar-benar fokus di dalam belajar, karena setiap langkah kita, anak-anak Bapak tadi mulai dari rumah, itu sampai ke sekolah, sampai nanti pulang lagi, itu dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak seluruhnya, kita hari ini akan belajar tentang puasa. Belajar tentang puasa di sini. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian ibadah puasa Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mengetahui ketentuan puasa Ramadan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dalil puasa. Jadi ini tiga ini menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini.
Coba anak Bapak Ridwan, coba bacakan kembali nak tujuan pembelajaran kita. Mengetahui dalil, Pak. Mengetahui dalil puasa. Mengetahui pengertian Ya. puasa, Pak. Ya, Jod, ada 3. Apa lagi? Satu lagi, mengetahui ketentuan puasa, Pak. Nah, bagus, bagus. Tepuk tangan untuk Ridwan dulu. Kita tepuk tangan untuk Ridwan dulu. Bisa membacakan tujuan pembelajaran kita ada 3 hari ini. Baik, anak-anak Bapak seluruhnya, kita lanjut. Yang pertama itu adalah tentang pengertian puasa. Ya, coba dengar baik-baik karena nanti ada pertanyaan langsung nanti. Jadi ketika anak Bapak tidak bisa memperhatikan dengan baik, tidak bisa nantinya menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Oke, yang pertama pengertian puasa. Menurut bahasa artinya menahan. Jadi menurut bahasa arti puasa itu adalah menahan. Yang kedua, menurut istilah puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Coba anak Bapak Zulkifli, coba sebutkan kembali anak Bapak Zulkifli tentang pengertian puasa. Coba anak Bapak Zulkifli. Puasa. Menurut bahasa artinya menahan, Pak. Iya, menahan, bagus. Tepuk tangan dong untuk anak kita, teman kamu Zulkifli. Pak, tanya Menurut satu, Pak. Apa? Itu, Pak, arti puasa kan menahan, Pak. Kalau kita Iya. menahan amarah, bagaimana, Pak? Kita diganggu orang, kita betul. tahan, Pak. Apakah dapat Iya. pahala, Pak? Iya, ya. Jadi menurut bahasa artinya menahan. Nanti ada lagi Ridwan penjelasan kita tentang menurut istilahnya. Ya. Ayo coba siapa yang bisa membaca puasa menurut istilah? Ayo, siapa anak Bapak yang bisa nih? Saya lagi, Pak. Ya, silakan Pak. Saya silakan Zulkifli, silakan. Ya. Menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, Pak. Iya, anak-anak Bapak seluruhnya, ini baru yang pertama nih, tentang pengertian ibadah puasa, ya. Pengertian ibadah puasa menurut bahasa dan menurut istilah. Baik, kita lanjut dulu, ya, tentang ketentuan puasa. Ini ketentuan puasa. 1, syarat wajib puasa. Apa yang pertama? Syarat Wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Yang ketiga, rukun puasa. Yang keempat, hal yang membatalkan ibadah puasa. Jadi, kita harus tahu, harus mengetahui ketentuan puasa. Ada istilah anak-anak kan mendengar puasanya puasa balik papan, puasanya puasa ular. Kan gitu ada istilah yang mengatakan seperti itu. Nah, yang kita ketahui itu yang pertama tadi syarat wajib puasa, 1 baligh, 2 Islam, 3 berakal, 4 mampu. Nah, itu syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa 4 ini yang perlu kita ingat anak-anak Bapak seluruhnya. Jadi ketika kita melakukan puasa itu ada syarat-syarat wajib kita untuk berpuasa gitu. Yang pertama, apa tadi yang pertama anak Bapak Ade? Syarat wajib puasa, Pak. Ya, syarat wajib puasa ada 4 tadi. Yang pertama, Balik, Pak. Yang pertama, Pak. ya, yang kedua, Islam, Pak. ya, Islam. Yang ketiga, Berakal, Pak. ya, yang keempat, Mampu, Pak. mampu untuk melakukan ibadah puasa. Ya, jadi ada juga
para orang tua kita yang tidak mampu untuk melakukan puasa. Coba siapa yang bisa menyebutkan, oh ya, di rumahnya ada kakek atau neneknya tidak puasa. Coba siapa yang pernah melihat kakek atau neneknya tidak berpuasa di rumah? Ayo anak-anak Bapak, coba kita lihat ke Pak. ya, coba silakan. Saya Awak ada Pak. nenek toh, Pak. Oh, enggak ada nenek. Iya, Akak awak patang tak puasu toh, Pak. enggak puasa. Aku enggak puasanya tuh Ridwan. Tidak tahu, Pak. Katanya sakit, Pak. Oh, sakit berarti tergolong kepada tidak mampu untuk berpuasa, ya. Jadi orang yang sakit atau tidak mampu berpuasa, dia tidak wajib untuk berpuasa. Oke ya, jangan diketawakan nanti kalau lihat orang yang sakit, oh, walaupun dia sudah besar, tapi dia sakit, berarti dia tidak wajib baginya berpuasa. Ya, seperti yang Ridwan lihat, kakak Ridwan di rumah sakit, tidak apa-apa tidak puasa karena tidak wajib baginya berpuasa. Baik, yang kedua, syarat sah puasa. Jadi puasa ini ada juga yang tidak sah. Siapa? Yang pertama itu ya, syarat sah puasa beragama Islam. Kita semuanya alhamdulillah beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Sekarang Bapak ingin tanya nih, siapa yang bisa menjawab apa maksud dari pada waktu yang dibolehkan berpuasa? Berarti ada waktu yang tidak dibolehkan. Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Coba. Siapa yang bisa jawab nih? Waktu-waktu yang kita tidak boleh untuk berpuasa. Coba. Saya Pak. Satu Syawal, Pak. Nah, lanjut. Kedua, Hari Tasrik, Ada- Pak. Hari Tasrik. ya, 10 Zulhijjah Pak. Fajar. Ini Puasa di Hari Raya Idul Adha, ya, Pak. tanggal-tanggal berapa saja itu, Nak? Tanggal 10 Zulhijjah, Pak. 10 Zulhijjah, Pak. Ah, 10. Terus apa lagi? 11, Pak. 12, 13. Ya, 11, 12, 13 Zulhijjah, Zulhijjah, 1 Pak. Syawal itu kita dilarang untuk melakukan ibadah puasa. Jadi jangan kita melakukan ibadah puasa pada hari-hari yang kita dilarang itu gitu. Yang ketiga lagi rukun puasa. Rukun puasa yang pertama niat, yang kedua menahan diri. Pak. Ini merupakan rukun puasa, ya. Sedangkan yang keempat, hal yang membatalkan puasa. Coba, siapa yang bisa baca ini? Yang pertama apa? Hal Saya, yang Pak. membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Ya, yang kedua, Muntah dengan Dengan sengaja. muntah dengan sengaja. Yang ketiga, Haid. Nifas. haid nifas bagi perempuan. Haid itu apa tuh Pak? Apa? Tahu juga Pak. Haid itu apa Haid tuh itu Pak? tanda balik terhadap seseorang perempuan, Pak. Oh, pantasan nggak tahu kita laki-laki kan. Tepuk tangan dulu untuk temannya Fitra Ya, Yeni. terima kasih. Kita jawab ya. Terima kasih Bapak Fitra Yeni yang sudah ya. Yang kelima murtad. Apa itu Keluar dari murtad, Islam, Nak? Pak. Keluar dari agama Islam. Kalau orang masuk Islam apa namanya? Mu'allaf Pak. Ya, mu'alaf. Duduk. Ya. Jadi ada ketentuan puasa, syarat wajib puasa, kedua syarat sah puasa, ketiga rukun puasa, keempat hal yang membatalkan puasa. Nah, itu anak Bapak Ridwan, apa lagi itu nak? Coba sebutkan kembali anak Bapak Ridwan, syarat wajib puasa apa tadi? Islam, Pak. Islam. Yang kedua, Oh, tidak sakit, Pak. nah, yang ketiga, Berakal sehat, Pak. ya. Mampu. Mampu, Siapa yang Pak. sama tuh? Balik.
ya. Jadi itu yang nama Bapak ketentuan puasa. Di ibadah puasa itu ada dalilnya. Ini sudah masuk kita kepada dalil. Dalil ini adalah dasar kita, ya, yang merupakan dasar kita untuk apa dan kita itu diperintahkan. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. Surah Al-Baqarah ini surah keberapa anak Bapak Nasbi Jamal? Surat kedua, Pak. Surat kedua. Yang pertama surat apa? Surat Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Surat itu berapa seluruhnya anak Bapak Nasbi Jamal dalam Al-Quran? 114, Pak. Ya bagus, tepuk tangan dulu untuk temannya Nasbi Jamal ya. Bisa anak Bapak Nasbi Jamal baca ayat ini? Bisa ya? Pak, cuma suaranya kurang bagus, Pak. Enggak apa-apa. Coba dulu, coba dulu, baca dulu. Nanti kalau ada sekiranya yang salah, kita benarkan bersama-sama nanti. Coba dulu, ya. Yang penting berani. Ayo. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kan bagus itu Nasbi Jamal. Bagus. Yang penting kita berani. Nah, kan kelihatan kan bisa membaca. Oke. Ini ada nih. Anak Bapak Zulkifli angkat tangan nih. Coba anak Bapak Zulkifli baca lagi yang dibaca oleh temannya Nasbi Jamal. Ya, coba. Dicoba dulu, Pak. Ya, Zulkifli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Luar biasa hebat. Ya Allah. Ya, luar biasa anak kita Zulkifli, Nasbi Jamal juga bagus tadi. Ya, kita di dalam kehidupan sehari-hari jangan anak Bapak tidak membaca Al-Qur'an. Setiap hari kita harus membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Oke. Dalil Quran Surah Al-Baqarah ini ayat 183 merupakan dalil bagi kita untuk berpuasa. Ya, baik, anak Bapak kita lanjut berikutnya yaitunya pelajaran kita itu tentang puasa dengan model pembelajaran ya PBL. Jadi nanti ada 5 langkah kita di dalam pembelajaran ini. Yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua orientasi peserta didik untuk meneliti masalah itu, yang ketiga bantuan investigasi mandiri dan kelompok, yang keempat penyajian hasil, yang kelima analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah ya. Nah, ini yang menjadi model pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita kan juga ada model project gitu kan. Nah, sekarang kita di dalam model PBL. Baik, kita lanjut. Nah, ini duduknya sudah tidak bagus lagi. Coba duduk anak soleh. Iya. Oke, duduk yang bagus lagi nih. Ya, duduk yang bagus lagi. Coba tepuk fokusnya, masih ingat tepuk fokus? Ya, yang ice breaking kita kemarin, ya, tepuk fokusnya masih ingat?
Coba. Tepuk 1. Apa tepuk 1? Yes, ya. Tepuk 2. Yes, Oke. yes. Tepuk 3. Semangat. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. T. Tepuk 5. Siap Konsentrasi. belajar. Jadi selalu siap kita untuk belajar. Ya, anak-anak, semangat terus. Yang pertama, ya, coba lihat. Ini langkah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Ya, sekarang kita yang pertama ini Bapak menjelaskan dulu kepada anak-anak semuanya tentang model pembelajaran kita dalam pertemuan ini, ya, dengan menggunakan model PBL. Ya, yang kedua. Ini yang kedua, orientasi peserta didik untuk meneliti. Jadi apa saja yang akan kita teliti? Nah, ini ada anak-anak memberikan beberapa pertanyaan yang menjadi stimulus bagi peserta didik dalam memecahkan masalah pada materi puasa. Contoh pertanyaan ini ya. Yang pertama, menurut Anda bagaimana cara mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang benar? Ini yang pertama. Menurut Anda, bagaimana cara mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang benar? Yang kedua, bagaimana hukumnya jika sedang puasa kita muntah? Ya, kan ini persoalan ini masalah ini. Bagaimana hukumnya jika sedang puasa kita muntah? Nah, ini kita beranjak dari dua pertanyaan ini nanti. Setelah ini kita akan bagi kelompok. Kita bagi kelompok itu berdasarkan boleh berdasarkan hitungan, boleh berdasarkan huruf hijaiyah, ya. Bapak ingin kita membagi kelompoknya hari ini dengan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, ta, ya. Yang mendapatkan nanti yang alif, itu kelompok alif, yang ba dengan yang ba, yang ta dengan ta, yang ta dengan ta. Bisa dipahami sampai ini, anak-anak? Insya Allah, Bapak. Pak. Ya, kita tidak hanya nanti di dalam kelompok itu kita bekerja seluruhnya, ya. Ada 3 hal yang penting kita kerjakan di dalam kelompok itu, yaitunya bagaimana anak-anak semuanya bisa berpikir kritis, kreatif, ya, di dalam pemecahan masalah yang 2 tadi. Kita beranjak dari 2 pertanyaan tadi itu, ya. Ada 2 pertanyaan tadi itu. Yang pertama apa tadi, anak Bapak Usnil? Yang pertama apa tadi, anak Bapak Usni? Kurang jelas, Pak. Goyang-goyangnya, Pak. Goyang ya. Oke. Yang pertama tadi cara mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang benar. Itu yang pertama. Cara mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang benar. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika sedang puasa kita muntah? Ini kita beranjak dari 2 pertanyaan ini. Pertama, bagaimana cara mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang benar? Yang kedua, bagaimana hukumnya jika sedang puasa kita muntah? Ini yang akan kita kerjakan nanti di kelompok masing-masing. Kelompok yang telah kita bagi tadi berdasarkan huruf hijaiyah tadi. Alif, ba, ta, ta, ya, karena kita jumlahnya 12 orang, ya, kita bagi 4 kelompok, jadi 3 orang masing-masing kelompok. Oke, Bapak kasih waktu ya, ini kita sudah dalam keadaan berkelompok ini, ya, kerjakan 2 hal itu, bagaimana pendapat kelompok masing-masing. Nanti kita akan melakukan penyajian hasil, ya. Hasil dari diskusi kelompok kita itu kan kita sajikan nanti di depan kelompok masing-masing, ya. Oke. Anak Bapak seluruhnya. Nah, yang kelima, setelah itu berarti kita sudah mendapatkan hasil dari kelompok kita presentasikan, ya. Kita presentasikan, nah, baru nanti kita evaluasi dari permasalahan itu. Coba anak Bapak ini Bapak tunjuk ya, atau ada anak Bapak yang inisiatif yang bisa menjawab pertanyaan tadi, tapi sebutkan dari kelompok berapanya ya. Coba anak Bapak yang bisa menjawab
bagaimana cara mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang benar? Ini kan sudah kerja kelompok tadi. Coba, siapa yang bisa jawab dari kelompok masing-masing? Bagaimana cara mengerjakan ibadah puasa yang benar? Ayo, nak. Pak, kelompok Silakan. 1, Pak. Nah, silakan kelompok 1. Bagaimana cara kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang benar itu? Silakan. Tidak berdusta, Pak. Tidak berdusta. Apalagi hasil diskusi kelompoknya? Oh, makan sahur bersama-sama. Makan sahur bersama-sama. Apalagi hasil kelompoknya tadi diskusinya? Rajin membaca Al-Quran, Pak. Ya, bagus. Kita berikan aplaus bagi kelompok 1 ya. Bapak ingin mengajarkan juga ada nih tepuk santiang namanya nih ya. Ada tepuk santiang namanya seperti kok. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Santiang kelompok 1 ya yang telah bisa menyebutkan hasil diskusinya. Coba yang kelompok lain, bagaimana hukum jika sedang puasa kita muntah? Ayo, ini permasalahan ini. Siapa yang bisa jawab? Kelompok berapa? Saya, Pak. Ya, coba dari kelompok berapa, nak? Kelompok 3, Pak. Iya, silakan. Ya, biasanya kalau orang muntah itu kan terasa rasa makanan yang dimuntahkan. Iya. Tapi kalau sengaja muntahnya baru batal ya, Pak. Jadi Oh, kalau gitu. tidak sengaja lanjut puasanya itu kata orang tua saya, Pak, itu. Iya, Terus nak. tadi, Pak. Ya. Ya, jadi hukum jika sedang puasa kita muntah, apa kesimpulannya kira-kira, anak Bapak? Kalau Kesimpulannya disengaja, Batal, Pak. kalau sengaja batal, Pak. kalau disengaja Kalau batal. sengaja batal. Kalau tidak, lanjut ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk anak Bapak yang bisa jawab. Baik, masing-masing kelompok telah menyebutkan hasil diskusinya. Terima kasih seluruhnya. Pembelajarannya, anak Bapak fokus, anak Bapak mendengarkan seluruhnya. Ya, jadi terakhir ini, apa kira-kira evaluasi setelah melakukan rangkaian kegiatan, kita melakukan evaluasi dan refleksi guna tindak lanjut ke pertemuan berikutnya. Ya, kira-kira apa nih yang bisa kita refleksikan, kita evaluasi. Ini Bapak tanya dulu, bagaimana perasaan anak Bapak setelah kita belajar tentang materi ini dengan Bapak? Apa yang kita rasakan? Senang, Pak. Senang, Pak. Lah ya. Kira-kira apa yang kita perbaiki nih untuk ke depannya? Ayo, coba yang bisa jawab. Kalau puasa itu nak boleh berdusta, Pak. Oh, itu. Iya ya. Ya, apalagi? Membiasakan puasa sunnah, Pak, melanjutkan puasa Ramadan. Bagus sekali. Jadi Prakteknya, kita Pak, ya. Iya. Bukan hanya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan saja, tetapi kita juga melakukan ibadah puasa sunnah ya, sunnah Senin, Kamis dan lain sebagainya. Baik, pembelajaran kita hari ini itu dapat kita simpulkan secara bersama-sama. Siapa yang mampu, coba ketua lah Ade coba simpulkan Ade, pembelajaran kita hari ini tentang apa Ade? Pak, kurang jelas nih, Pak. Hujan di sini, Pak. Goyang ya. Hujan, Pak. Lebat, Pak. Hujan lebat. Iya. Lanjut, siapa yang bisa? Nasbi Jamal bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Pak. Ya, coba Ridwan. Oh, perintah puasa itu perintah Allah, Pak, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Iya. Orang yang puasa itu harus Islam, Pak. Iya, apalagi Ridwan? Tapi patang kawan wak Kristen, Pak. Kecilnya ikut puasa, Pak. Apa Ridwan? Patang kawan wak itu Kristen, Pak. Ini puasa lu kecilnya, Pak. Iya. Terus nanti nyo sehat, Pak. Balik.
Oh, ini sakitnya Pak Soid, Wan. Iya, Pak. Jadi tidak merupakan suatu kewajiban bagi dia kalau dia tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa ya. Baik anak-anak Bapak seluruhnya, karena kita telah mempelajari tentang ibadah puasa, ini menjadi suatu kebiasaan baik bagi kita. Jangan lagi kita tidak melakukan ibadah puasa atau ibadah puasanya asal-asalan saja. Jangan lagi ya. Dengan kita sudah mengetahui dan ini menjadi kebiasaan apa yang disampaikan oleh teman tadi ya, bukan hanya kita berpuasa pada bulan Ramadan saja, tetapi kita juga berpuasa sunnah lainnya ya. Oke, dan jangan lupa anak Bapak di rumah tolong diulang pelajarannya, diulang kembali pelajaran, karena kalau kita tidak ulang kita lupa materi kita, pelajaran kita hari ini ya. Untuk besok pelajaran kita itu akan berlanjut dengan materi-materi berikutnya. Jadi mohon Bapak kepada anak Bapak seluruhnya kita ulang pelajaran kita di rumah ya. Terakhir kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ada yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya silakan. Anak Bapak yang masih ragu silakan bertanya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini ya dengan berdoa bersyukur yang dipimpin oleh Ade. Silakan Ade. Ya Pak. Semua siap. Ya. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak Bapak, nanti akan Bapak kirim linknya ya. Ini ada beberapa link yang sudah Bapak sediakan, di mana di dalam link ini ada modul, ada LKPD kita masing-masing yang menjadi tugas kita di rumah, ada materi kita yang kita pelajari hari ini pada link ini. Nanti link ini akan Bapak kirim pada grup kelas kita. Terima kasih. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.